Assalamualaikum. Malam ini sudah pukul 12. Di segmen ini saya mau menceritakan sebuah cerita fakta, cerita misteri sampai pada penghapusan nama sebuah pusat layanan penerbangan yang ada di Indonesia. Namanya Bandara Susilo. Tepat tahun 2018, bandara ini dihapus dari nama penerbangan di Indonesia. Memang penghapusan nama bandara dan penghapusan bandara sebagai lapangan terbang di Kalimantan Barat itu karena telah terbangunnya bandara baru bernama Bandara Sungai Tebelian. Tapi bukan itu masalahnya. Yang ingin saya bahas pada malam hari ini adalah sejarah dari bandara itu sendiri. Bandara Susilo diambil dari nama Kapten Susilo yang dulunya kerap membawa pesawat jenis Jetsnya ke Kabupaten Sintang. Sampai pada akhirnya pesawat yang ia bawa jatuh ke dalam sungai dan hilang tanpa bekas. Peristiwa jatuhnya pesawat Jetsnya yang dibawa oleh Kapten Susilo sontak pada masa itu membuat gempar masyarakat karena sejumlah penyelam yang dilibatkan dalam upaya pencarian jenazah dan bangkai pesawat itu benar-benar tidak menemukan puing apapun yang ada di Sungai Kapuas. Padahal sungai ini apabila musim kemarau kondisinya kering. Hanya terlihat timbunan-timbunan pasir. Namun sampai dengan pada masa itu tidak satupun orang ataupun warga ataupun tim penyelamat yang mampu menyelam untuk mendapatkan bangkai atau puing pesawat, termasuk Kapten Susilo itu sendiri. Bukan sebuah mitos. Masyarakat setempat mempercayai bahwa di dalam sungai terdapat sebuah gua bawah tanah yang menyambungkan dari satu daerah ke daerah lainnya, dan panjang gua itu mencapai puluhan kilometer. Kuat dugaan pesawat Jetsnya tersebut jatuh dan akhirnya masuk ke dalam gua tersebut dan tersedot ke dalam lubang sehingga tidak tampak oleh masyarakat sekitar dan tim penyelamat. Apalagi setelah surut,
sungai ini tertimbun oleh pasir. Sampai dengan belasan hingga puluhan tahun kemudian, cerita Susilo dan Bandara Susilo masih saja menjadi misteri. Dan bahkan menjadi misteri penerbangan yang ada di Indonesia. Tak bisa dipungkiri emang. Termasuk jatuhnya pesawat Cessna di Bukit Setunggul. Mitos jatuhnya pesawat yang kerap kali dikaitkan dengan hal-hal mistik memang bukan menjadi sebuah rahasia umum. Tapi kondisi yang terjadi dalam sejarah Bandara Susilo adalah dia jatuh ke sungai yang notabene-nya kedalamannya tidak sampai 100 meter. Artinya, pada saat kejadian, seharusnya tim penyelamat atau keluarga bisa segera menemukan bangkai pesawat itu. Tapi ternyata tidak. Sampai pada akhirnya kemudian nama Susilo diabadikan menjadi sebuah nama bandara. Dan pada 2018, nama Bandara Susilo dihapus dari dunia penerbangan dunia. Ada banyak cerita misteri yang tak terkuak di seputaran lintas Sungai Kapuas maupun Sungai Melawi. Tapi tetap saja, itu menjadi misteri yang susah untuk terpecahkan. Tapi yang jelas, sebagian besar masyarakat masih percaya bahwa mitos itu ada, bahwa mitos itu fakta, bahwa mitos itu nyata. Beralih setelah Bandara Susilo, ada persoalan-persoalan mistik lainnya yang masih menjadi fenomena saat ini, khususnya di setiap musim kemarau. Di kota itu, setiap kali musim kemarau tiba, seperti terlihat hamparan pasir merah yang menghampar di sepanjang bibir sungai. Dan bahkan di sana ratusan orang menjadikan itu objek wisata dadakan. Dan sebuah peristiwa terjadi sekitar 2017 lalu, pada saat puluhan orang sedang asik mandi, tiba-tiba dalam sungai muncul sosok yang mengerikan, dan itu disaksikan oleh banyak pasang mata, dan hampir rata-rata melihat hal tersebut. Sebagian menyebutkan seperti ini: benda yang muncul dari dalam sungai itu berbentuk seperti manusia, tapi memiliki 2 tanduk di kepalanya, berbadan hitam berlumut, memiliki mata merah. Ya mungkin seperti genderuwo, tapi uniknya dia muncul dari dalam sungai. Masih sebagian orang menyebutnya itu dengan sebutan puaka.
Kalau dianalogikan, puaka itu sejenis hantu penunggu sungai. Saya tidak tahu kalau di daerah lain sebutannya apa. Tapi ada juga klaim lain yang menyebutkan bahwa puaka ini adalah jenis binatang berbentuk naga yang menguasai aliran sungai Kapuas dan sungai Melawi. Tapi terlepas benar dan tidak kala itu, puluhan orang berhamburan lari ke pantai, ke darat maksud saya, karena melihat sosok tersebut. Endingnya adalah setiap ada peristiwa musim kemarau di kota itu pasti akan memakan korban jiwa, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dan apabila pada musim kemarau di sungai itu belum mendapatkan satu orang pun korban, maka sungai Kapuas ataupun sungai Melawi tidak akan merubah pasang surutnya. Artinya ketika sudah ada satu korban, barulah kondisi air sungai akan berubah, baik itu di musim kemarau maupun di musim air pasang. Lagi-lagi ini mitos atau fakta, tapi yang jelas sebagian mempercayai sebagai sebuah fakta berbau mitos, dan itu dipercaya. Anda percaya? Terserah Anda. Bravo.